ada satu yang masih kurang tepat ya anak-anak. Nah, untuk besi itu bukan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi besi itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke, karena sudah semangat, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Kita lihat di slide, di sini dijelaskan bahwa air merupakan sumber daya alam yang paling penting yang ada di planet kita, yaitu di bumi. Nah, mengapa penting? Karena di kehidupan kita sehari-hari kita sering sekali menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Lalu kita juga bisa menganggapnya penting karena di permukaan bumi kita ini 2/3 itu isinya adalah air. Bisa anak-anak lihat di bumi kita ini ada sungai, ada danau, ada laut, pantai dan lainnya. Nah, kemudian air itu bisa dianggap penting karena di komponen tubuh kita, komponen tubuh manusia itu 60-70% terdiri dari air. Nah, itulah mengapa air itu merupakan sumber daya alam yang paling penting yang perlu kita ketahui.
Oke, kalau sudah, sekarang kalian buka LKPD-nya yang satunya. Yang warna krim ini. Nah, di sini ada dua latihan. Ada latihan 1, ayo berdiskusi. Kemudian di lembar kedua itu ada latihan kedua, ayo hubungkan. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian jawabannya, karena nantinya akan dipresentasikan ke depan. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk kalian menjawabnya di kolom tersebut. Waktunya dimulai dari sekarang. Seperti mandi dan minum. Kegiatan kebutuhan manusia gitu-gitu. Singkat. Untuk mengairi sawah. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah selesai ya? Nah, baik. Karena kalian sudah selesai menjawabnya, di sini ibu mau yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk latihan 1 adalah yang memakai nomor kepala 1 dari kelompok A, B, C, dan D. Silakan maju ke depan. Majunya baca saya A, B, C, dan D. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok A, Ibu silakan. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan saya mewakili dari teman-teman kelompok 1 yaitu dari kelompok A. Jadi hasil diskusi kami tadi, hasil jawabannya yaitu yang pertama soalnya apa saja fungsi bagi air bagi manusia. Jawabannya yaitu yang pertama untuk memasak dan yang kedua untuk mencuci. Sedangkan soal yang kedua tadi apa saja fungsi air bagi hewan. Jawabannya yaitu yang pertama untuk makan dan minum, yang kedua hidup untuk beberapa hewan. Sedangkan soal yang ketiga yaitu apa saja fungsi air bagi tanaman. Jawabannya yaitu untuk membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Yang kedua menggunakan sumber kehidupan bagi tanaman. Itu saja jawaban saya. Ini presentasi. Yang pertama, fungsi air bagi manusia untuk memasak, makan, dan minum, sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, untuk mengairi sawah, untuk kegiatan transportasi seperti kapal dan perahu. Selanjutnya, fungsi air bagi hewan untuk makan dan minum, untuk menjaga suhu tubuh hewan. Selanjutnya, untuk mengatur tekanan darah pada hewan dan untuk memproduksi susu. Yang terakhir, fungsi air bagi tanaman. Yang pertama, untuk proses fotosintesis, sumber kehidupan bagi tanaman, proses pergerakan bagi tanaman, dan untuk mendorong proses respirasi. Terima kasih. Untuk yang nomor 1, apa saja fungsi air bagi manusia? Untuk memasak, makan, dan minum, untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi dan
seperti mandi dan memasak, untuk mengairi sawah atau kegiatan pertanian dan perkebunan, untuk kegiatan transportasi seperti kapal dan perahu. Apa saja fungsi air bagi hewan untuk makan dan minum, dan untuk habitat seperti hewan yang ada di sungai atau di laut. Yang ketiga, apa saja fungsi air bagi tanaman, untuk membantu proses fotosintesis dan sumber kehidupan bagi tanaman. Yaitu yang pertama, apa saja fungsi air bagi manusia. Yang pertama itu untuk memasak, mandi, makan dan minum. Lalu yang kedua itu memenuhi berbagai kebutuhan, ya salah satunya tadi contohnya kayak mandi. Terus untuk yang ketiga mengairi sawah. Lalu air keempat untuk keperluan perdagangan para buat perdagangan ya. Mengangkut barang, kemudian juga untuk membantu penyelamatan. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka semua. Silakan dimulai. Baik, untuk yang latihan kedua, yang ayo umpan, ibu mau yang mempresentasikan ke depan adalah yang memakai nomor kepala 2. Dari kelompok A, B, C, dan D silakan maju ke depan yang memakai nomor kepala 2. Barisnya berurutan A, B, C, dan D. Oke, Ibu persilakan dari kelompok A terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Teman-teman semua, pada pertanyaan yang pertama, menjelaskan air digunakan untuk tempat tinggal. Dihubungkan dengan gambar yang bukan. Untuk soal yang digunakan teman-teman sekalian, air digunakan untuk proses fotosintesis. Dihubungkan menurut kelompok saya yaitu pohon untuk proses tumbuhan. Yang terakhir yaitu air digunakan untuk keperluan rumah tangga. Yang keduanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Menghubungkan gambar yang saling berkaitan. Air digunakan tempat tinggal. Menunjukkan ke kemudian air digunakan untuk proses fotosintesis. Menunjukkan ke pohon. Air digunakan untuk keperluan rumah tangga. Menunjukkan yang sedang minum. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, selanjutnya silakan untuk kelompok C mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya mewakili dari kelompok C akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu air digunakan untuk tempat tinggal. Itu dihubungkan dengan gambar aktor pengadaan. Yang nomor 3. Kemudian air digunakan untuk proses fotosintesis. Menurut kelompok kami itu dihubungkan dengan gambar pohon. Yang gambar pertama. Kemudian yang terakhir yaitu air digunakan untuk keperluan rumah tangga, itu dihubungkan dengan gambar yang menunjukkan sayur dan buah-buahan. Ini saja. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, selanjutnya dari kelompok D dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok D yang tentang latihan 2 air hubungan. Jadi yang pertama di sini air digunakan sebagai tempat tinggal. Ini padanya menunjukkan ke ikan yang ada di akuarium karena pada dasarnya tempat atau habitat hidup ikan sendiri itu di air. Kemudian yang kedua, air digunakan untuk proses
kegiatan yang bisa dilakukan keluarga ketika menggunakan air. Nah, ini ada siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Tidak tahu? Nah, karena tidak tahu, jadi siklus air atau siklus hidrologi merupakan tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari tanah naik ke atmosfer kemudian kembali ke tanah lagi. Nah, siklus air ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat adalah infiltrasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari, sehingga air berubah menjadi uap air atau gas yang naik ke atas. Oke, anak-anak, Mira tunggu dulu sini. Nah, tadi kan Mira sudah jelaskan mengenai evaporasi. Coba dilihat di sini, Ibu mempunyai sebuah media pembelajaran yaitu diorama siklus air. Untuk yang evaporasi itu ditunjukkan di mana? Iya, betul ya. Coba anak-anak yang itu evaporasi ada di sebelah sini. Oke, silakan kembali. Selanjutnya untuk yang tahap kedua yang kondensasi, Ibu mau dari kelompok B yang memakai nomor kepala 3. Selanjutnya, kondensasi yaitu proses di mana uap air akan terkumpul di atmosfer dan berubah menjadi awan. Lalu lama-kelamaan awan akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi karena terbawa angin. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya semakin rendah. Akibat perubahan suhu dan awan sudah mengandung banyak uap air, maka kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Lalu membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Oke, baik. Nah, belum coba tadi dari penjelasan teman kalian kondensasi coba dilihat di sini ada di bagian mana? Oke, benar nggak teman-teman? Oke, benar ya. Kondensasi ada di atas dari evaporasi. Oke, silakan kita kembali. Kemudian untuk tahap yang ketiga, Ibu mau yang memakai kepala nomor 3 dari kelompok C. Silakan. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun semakin banyak juga. Oke. Nah, coba kamu dari kelompok C, presipitasi coba dilihat di sini ada di bagian mana? Oke, benar nggak? Benar ya, presipitasi ada di sebelah sini. Di sini awannya warna apa? Awannya warna hitam ya. Oke, silakan kita kembali. Iya. Oke, untuk yang tahap terakhir pada siklus air, Ibu minta dari kelompok D yang memakai kepala 3. Kondensasi adalah proses terakhir dalam siklus air. Setelah turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Proses infiltrasi ini memegang peranan penting dalam mendistribusikan air hujan. Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik dapat menjadi pemicu terjadinya bencana seperti banjir, erosi, ataupun tanah longsor. Kalau yang infiltrasi ada di bagian mana? Oke, benar ya, infiltrasi ada di bagian sini. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, jadi siklus air itu terjadi menjadi 4 tahap. Yang pertama tadi apa? Evaporasi. Ya, benar, evaporasi. Evaporasi ada di bagian sini. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, dan lainnya itu menguap, sehingga air berubah menjadi uap air atau gas lalu naik ke atmosfer. Nah, setelah itu akan terjadi proses yang kedua yaitu kondensasi. Ya. Kondensasi adalah proses terkumpulnya uap air membentuk
kemudian membentuk menjadi awan. Bisa dilihat di sini banyak sekali awan-awan yang sudah terbentuk. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air dari awan ke bumi atau sering kita sebut dengan apa? Hujan. Iya, dengan hujan. Kemudian terjadilah proses yang terakhir yaitu proses infiltrasi, yaitu menyerapnya air ke dalam tanah. Baiklah, apakah sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, karena sudah paham, jadi Ibu akan mengadakan kuis. Nah, jadi cara bermainnya adalah di sini sudah ada paket soal, paket A, B, C, dan D. Nah,
Ibu kasih hadiah kepada Manu Cinta. Nah, jadi kita tadi sudah belajar mengenai air. Air merupakan sumber daya alam yang paling penting yang ada di bumi kita, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, betapa pentingnya air itu bisa kita lihat dari permukaan bumi kita yang luas ini ya. 2/3 terdiri dari air. Kemudian pentingnya air juga bisa kita lihat dari komponen tubuh kita, komponen tubuh manusia. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai fungsi air. Fungsi air tadi ada berapa? Iya, fungsi air ada 3 ya. Fungsi air bagi manusia, bagi hewan, dan juga bagi kita tadi juga belajar mengenai 13 kegiatan yang dilakukan keluarga dengan menggunakan air. Lalu yang terakhir kita belajar mengenai siklus air. Siklus air ada berapa tadi? 4. Betul, yang ketiga adalah klasifikasi. Dan yang terakhir infiltrasi. Yang terakhir adalah infiltrasi. Oke, kayaknya kalian sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, karena gak ada yang mau ditanyakan, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau minta kepada Ihsan. Ihsan, tolong pimpin doa ya, silakan pergi ke depan. Alhamdulillah, terima kasih Ihsan. Nah, karena kita sudah berdoa, di sini Ibu berpesan, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Lalu, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, kalian bisa untuk mencari materinya di buku ataupun di internet, oke? Oke. Baik, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama Ibu menyampaikan materi pada hari ini. Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.